Kita dialog hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, tema kali ini kita akan mengangkat siapa bilang asuransi penyakit kritis nggak bisa buat milenial. Nah, pada hari ini kita sudah bersambung nih dengan Direktur Utama BRI Life, Bapak Iwan Pasila. Halo, selamat sore Pak Iwan. Selamat sore Mbak Sasa, Sehat Pak? Sehat ya? harus sehat, harus sehat. Harus sehat. Nah, Pak Iwan ini, faktanya sangat menarik nih, berdasarkan riset yang tadi dibacakan bahwa ternyata tren penyakit tidak menular atau bisa dikatakan penyakit kritis ini juga bahkan Ya. sudah bisa menghampiri anak-anak muda nih, generasi muda atau milenial. Nah, sebetulnya, seberapa besar sih urgensi asuransi kesehatan nih bagi milenial? Karena ternyata juga banyak nih yang belum mengetahui seberapa pentingnya atau kapan sih ini waktu yang tepat untuk memiliki asuransi kesehatan? Ya, Mbak Sasa memang kalau kita lihat tadi survei ya, saya melihat bahwa ini juga sejalan dengan survei yang kita lakukan secara internal di BRI Life karena memang teman-teman milenial ini kan adalah teman-teman generasi baru yang memang kemudian sekarang ini sudah punya power to buy gitu ya, karena sudah mendapatkan penghasilan. Nah, memang teman-teman ini biasanya cenderung untuk lebih fokus kepada apa namanya kondisi saat ini, di mana memang mereka ingin merencanakan ke depan harus jalan, harus liburan kemana gitu ya, beli gadget yang mungkin dulu sudah diimpikan sebelum mereka kemudian mendapatkan apa namanya pendapatan. Nah, kita melihat bahwa memang sementara ini juga harus dipenuhi, kita juga harus mulai mempersiapkan masa depan. Nah, tadi memang di dalam kenyataannya di depan itu keadaan tidak selalu baik. Nah, salah satunya memang yang sekarang yang apa namanya yang perlu kita perhatikan adalah timbulnya penyakit-penyakit tidak menular yang kemudian berujung pada timbulnya penyakit-penyakit kritis. Cancer, kemudian jantung, tadi stroke itu cukup banyak dipengaruhi oleh gaya hidup ya, dan memang ini menjadi penting untuk kita kemudian bersiap. Sementara kita, teman-teman milenial ini terus berupaya dengan gaya hidup mereka, yang bersemangat, yang penuh energi, kemudian bisa spending dengan gaji mereka, kita juga mendorong mereka untuk mulai mempersiapkan masa depan gitu ya, karena di depan itu kita bisa ketemu yang baik, tetapi juga ada potensi kemudian kita ketemu chance untuk penyakit kritis ini. Nah, bagaimana mengatasinya? Ini ada memang beberapa produk asuransi, ada yang tradisional, ada juga yang kemudian dikaitkan dengan unit link. Kira-kira Nah, gitu Mbak untuk persiapan ke depan. oke, nah itu dia tadi ternyata gaya hidup nih juga termasuk salah satu faktor yang penting ya untuk diperhatikan. Apalagi kita tahu ya bahwa generasi milenial ini sedang semangat-semangatnya nih, juga usianya sangat Betul. produktif, kerja bagai kuda gitu ya, kerja keras bagai kuda sampai-sampai lupa nih untuk menerapkan pola hidup yang sehat. Nah, tadi juga Ya. Pak Iwan juga sampaikan ada juga nih asuransi kesehatan konvensional. Nah, tapi sebetulnya banyak juga nih masyarakat yang belum mengetahui sebetulnya seperti apa sih Pak perbedaannya antara asuransi penyakit kritis dan asuransi kesehatan konvensional. Jadi memang kalau asuransi kesehatan konvensional itu kan dia kemudian memberikan apa namanya penggantian perawatan, biaya perawatan pada saat orang dirawat jalan atau masuk rumah sakit. Tetapi memang biasanya penyakit kritis ini akan membutuhkan biaya yang cukup besar dan biasanya dibutuhkan biaya tambahan di awal karena proses pengobatannya yang memang cenderung intensif dan butuh biaya besar. Sehingga memang ada asuransi-asuransi tradisional tambahan yang kemudian bisa dikaitkan dengan ketika seseorang mengalami penyakit kritis ini, itu kemudian kita bisa membayarkan semacam uang pertanggungan di depan supaya itu kemudian bisa dipakai untuk pengobatan. Nah, ini menjadi penting karena crucial moments itu kan tidak banyak pada penyakit kritis ini. Begitu kita bisa mendeteksi di awal dan melakukan pengobatan dengan proper, harusnya ini kemudian bisa dimitigasi dampaknya ke belakang. Jadi produk-produk tradisional yang memberikan manfaat penyakit kritis ini mengkompensate kemudian menambahkan asuransi kesehatan yang umumnya diberikan oleh pemberi kerja kepada para pekerjanya. Pak Iwan, tadi kan Pak Iwan juga sudah sempat mention nih sedikit perbedaan antara asuransi penyakit kritis dan juga asuransi kesehatan konvensional. Nah, untuk Kesehatan. asuransi penyakit kritis ini sebetulnya cara kerjanya gimana sih Pak? Apakah langsung cair 100% di awal atau seperti apa? Ya, jadi memang stages-nya ini kan penyakit kritis itu bisa ada stages awal, kemudian bisa ada stages-nya sudah late. Jadi kita mencoba mendesain sesuai kebutuhan. Ada yang bisa kemudian kalau stages-nya sudah lanjut, mungkin itu memang kita perlu bayarkan 100% begitu terjadi event. Gitu. Tetapi bisa juga kita staging misalnya 50% di tahun pertama, kemudian 25% tahun kedua, dan
sisanya 25% pada saat misalnya amit-amit ya ini yang peserta itu meninggal dunia. Tetapi sekali lagi rilis uang pertanggungan ini memang dimaksudkan supaya teman-teman milenial ini ketika menghadapi masalah ini kemudian butuh mendapatkan bantuan finansial atau financial support untuk kemudian mendapatkan pengobatan yang mungkin lebih memadai. Gitu ya. Jadi kita bisa staging sesuai dengan kebutuhan. Oke, jadi memang financial support-nya ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dari individu milenialnya. Nah, Pak Iwan, banyak nih yang sudah memiliki asuransi dari kantor atau BPJS Kesehatan. Jadi masih perlu nggak sih Pak asuransi penyakit kritis ini? Oh, ini tetap perlu karena memang kan kalau asuransi kesehatan kantor itu kan dia lebih kepada mengganti ya biaya kesehatan yang dibutuhkan, dan ini memang biaya perawatan baik rawat jalan maupun rawat inap yang sebenarnya bersifat standar gitu. Sementara kalau penyakit kritis ini kan dia butuh intervensi di awal, dan intervensinya kadang-kadang juga membutuhkan pengobatan yang berbiaya mahal. Sehingga kalau hanya dengan asuransi kantor, kemungkinan limitnya bisa habis, misalnya gitu ya, dan ini kemudian setelah itu kan harus menjadi beban pribadi. Nah, kami memang melihat bahwa teman-teman milenial ini kan memang dengan jiwa milenialnya ingin memanfaatkan kemudian income yang mereka dapatkan itu untuk hal-hal yang memang mereka sudah impikan, sudah rencanakan pada saat mereka pertama kali bekerja. Dan ini sangat baik, ini tidak ada yang salah. Yang perlu kita coba dorong sekarang adalah bagaimana teman-teman mulai menyicil gitu ya dari pendapatan setiap bulan untuk memastikan bahwa kemudian kalau event itu terjadi, ada financial support yang bisa didapatkan dari asuransi untuk bisa memastikan bahwa kebutuhan pendanaan itu bisa dibantu oleh manfaat asuransi ini. Jadi sebenarnya memang sangat dibutuhkan untuk teman-teman milenial bisa mendapatkan financial support ini. Itu dia. Jadi kalau masih banyak yang bertanya-tanya masih perlu atau enggak? Jawabannya butuh sekali, tetap diperlukan ya Pak Iwan. Nah, Butuh kalau sekali. misalkan teman-teman milenial nih sudah memutuskan, oke deh saya akan memiliki asuransi penyakit kritis. Nah, hal-hal apa saja nih Pak yang perlu diperhatikan oleh teman-teman milenial supaya memiliki asuransi penyakit kritis dan tidak salah nih dalam memilih asuransinya? Ya. Jadi memang yang pertama pasti adalah memastikan kemampuan keuangan teman-teman milenial itu ya. Karena teman-teman kan pasti punya keinginan yang lain untuk funding, misalnya mau liburan kemana gitu ya, mau beli gadget atau mau beli sesuatu yang sudah diimpikan sebelumnya. Tetapi memang perlu kemudian belajar menyisihkan. Nah, kita di BRI Life itu memang mencoba mendesain produk ini, di mana produk yang memberikan manfaat penyakit kritis ini mencoba menangkap kebutuhan teman-teman milenial ini. Bagaimana caranya? Kita memang coba melihat bahwa memang dari sisi premi harus cukup terjangkau dengan teman-teman milenial, dan terjangkaunya ini kan sesuai dengan kemampuan keuangan teman-teman milenial ini. Jadi yang mungkin baru mulai bekerja, porsi yang mungkin bisa disisihkan itu lebih kecil. Kalau teman-teman yang sudah bekerja dalam beberapa tahun, mungkin porsi yang bisa disisihkan itu menjadi lebih besar. Nah, memang kemampuan ini yang perlu dilihat. Dan yang kedua, memang harus dipastikan bahwa perusahaannya cukup baik, dikelola dengan baik dalam finansialnya, sehingga pada saat teman-teman membutuhkan pelayanan tadi, jangan sampai kemudian perusahaannya sudah tidak ada. Nah, ini memang menjadi perhatian penting. Pemegang sahamnya, kemudian bagaimana perusahaan itu dikelola, itu menjadi hal-hal yang sangat krusial untuk diperhatikan oleh teman-teman milenial. Oke, tadi yang pertama yang paling menarik adalah memperhatikan dulu nih kemampuan finansial kita seperti apa. Nah, Pak Iwan, tapi banyak nih yang menganggap bahwa misalkan asuransi penyakit kritis ini sekilas gitu cukup mahal. Nah, gimana nih buat milenial yang berpenghasilan pas-pasan nih? Ya, memang idenya kan adalah bagaimana kita memulai punya coverage finansial ya kalau terjadi penyakit kritis ini. Nah, di BRI Life itu kita mencoba menangkap kebutuhan ini dengan cara menyediakan produk yang sebenarnya cukup simpel. Di kami itu ada produk di mana pemegang polis cukup membayar selama 5 tahun masanya, tetapi kemudian jangka waktu pertanggungan itu sampai 8 tahun. Jadi teman-teman milenial ini bisa mencoba kemudian menyisihkan pendapatannya untuk kemudian membayar premi setiap bulan, dan preminya itu sangat bervariasi dan sangat murah menurut saya, mulai dari sekitar 150 sampai sekitar 450.000 per bulan.
Jadi teman-teman milenial bisa kemudian memilih di range mana yang mereka bisa kemudian mulai belajar menyisihkan. Dan jangan lupa di produk ini memang uniknya adalah kalau terjadi penyakit kritis tadi, maka kita bisa membayarkan uang pertanggungan apakah 50% kah atau 100% sesuai dengan statusnya. Tetapi yang lebih penting lagi pada akhir 8 tahun masa pertanggungan itu, kalau tidak terjadi sesuatu karena teman-teman milenial ini hidupnya sehat, cara hidupnya baik, gitu, melakukan olahraga dengan teratur, maka seluruh premi yang dibayarkan itu akan kembali sebesar 110% dari yang sudah dibayarkan. Jadi teman-teman bisa kemudian memanfaatkan itu untuk kemudian pertanggungan berikutnya, gitu ya. Jadi tidak merasa uangnya itu hilang. Nah ini memang yang menarik dari produk yang ada di kita yang kami sebut namanya Lentera, gitu ya. Ini yang kita melihat bahwa teman-teman milenial sudah mulai bisa kemudian menikmati perlindungan biaya penyakit kritis ini dengan produk Lentera ini yang dengan premi mulai dari 150.000 per bulan selama 5 tahun, dan pada akhir tahun ke-8 jika tidak terjadi sesuatu, maka uangnya bisa, seluruh premi yang dibayarkan itu bisa kembali dan 110% kami kembalikan. Itu Mbak Oke, Sasa, baik. jadi produknya sebenarnya sangat menarik ya. Oke, asuransi Lentera ya Pak, BRI Life ini bervariasi sekali Iya. preminya dari 150.000 sampai 400.000 nih. Tinggal disesuaikan saja sama kemampuan finansial kita seperti apa. Nah Pak Iwan, ini sudah ada nih teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan. Dan redaksi CNBC Indonesia telah memilih nih sobat-sobat cuan yang memberikan pertanyaan yang terbaik melalui sosial media kami. Nah kami pilih 2 pertanyaan dulu ya. Ini ada dari dari maksud dari penyakit kritis itu apa ya? Kemudian pertanyaan dari Astri Ferani, apa saja sih yang tergolong penyakit kritis? Bagaimana cover asuransi bagi ex pengidap kanker misalnya? Nah sebelum Pak Iwan jawab, kami ucapkan selamat ya karena mendapatkan hadiah menarik nih berupa Brizi masing-masing senilai Rp500.000. Selamat. Dan Pak Iwan, tadi teman-teman ini sudah cukup banyak sebetulnya yang mengajukan pertanyaan di sosial media kami, tapi tadi kami pilih 2 pertanyaan saja yang paling menarik. Silakan langsung dijawab Pak pertanyaannya. Ya, jadi memang di produk Lentera ini yang kita cover itu ada 5 penyakit kritis, diantaranya memang terbesar tadi yang sudah disebutkan, yaitu jantung, kemudian cancer, dan stroke. Kemudian ini kalau itu terjadi, pertanyaannya bagaimana pembayarannya. Jadi memang di dalam ketentuan polis sudah diatur apakah kemudian kita bisa membayarkan secara bertahap, misalnya 50% tahun pertama, kemudian kalau milenialnya hidup dan kemudian membaik, ya jangan sampai kemudian pertanggungannya berhenti gitu ya. Jadi kita mencoba melanjutkan. Tetapi kalau misalnya memang dibutuhkan biaya tambahan, maka 25% dan 25% itu bisa kemudian dibayarkan. Ketentuannya memang ada secara tertulis, secara detail diatur dalam polis. Nah, memang pertanyaannya untuk pre-existing ini memang menjadi menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan. Di asuransi memang kita meminta bahwa ada declare pertama kali karena tujuan ini adalah memberikan coverage kepada penyakit kritis. Memang biasanya teman-teman yang sudah mengalami ini pertanggungannya itu memang dikecualikan. Jadi memang kita sangat berharap bahwa teman-teman milenial ini dari awal mencoba membeli produk ini supaya bisa tercover gitu ya. Mungkin itu Mbak Sasa menjawab 2 pertanyaan tadi. Oke, nah Pak Iwan, tapi dari sekian banyak penyakit kritis itu sebenarnya penyakit kritis mana aja sih Pak yang paling banyak nih ternyata faktanya banyak ditemukan atau paling banyak diklaim? Memang dengan gaya hidup sekarang ya, mungkin jantung dan kemudian stroke ya, ini memang menjadi hal yang perlu diperhatikan. Nah, namun demikian memang kedua penyakit kritis ini yang kita cover itu sebenarnya juga bisa kemudian dengan gaya hidup, dengan pola makan itu kemudian bisa dihindari gitu ya. Tetapi in case memang teman-teman milenial sudah rajin olahraga gitu ya, sudah dengan gaya hidup dan pola makan yang baik, tapi kemudian juga tetap mengalami penyakit ini, ya ini ada bantuan finansial yang mencoba untuk ease kebutuhan finansial teman-teman gitu ya dalam menghadapi penyakit ini. Jadi idenya memang cancer, jantung, kemudian stroke, ginjal dan hepatitis ini memang menjadi 5 penyakit kritis yang kita lihat membutuhkan biaya mahal, dan memang ini hal-hal yang kita coba cover di produk Lentera.
Dan kita berharap dengan mekanisme premi yang tidak terlalu mahal dan dalam jangkauan teman-teman milenial, kemudian coverage-nya dengan hanya bayar premi 5 tahun bisa sampai 8 tahun, dan di akhir tahun ke-8 kalau ternyata tidak terjadi insiden, uangnya bisa kembali, bahkan kembali 110%. Ini bisa membantu teman-teman milenial untuk kemudian memutuskan bahwa mulai sekarang ini memang harus mulai menyisihkan gitu ya, penghasilan mereka untuk mengcover hal-hal yang kemudian mungkin tidak diinginkan terjadi, tetapi kalaupun terjadi, ada financial support yang bisa didapatkan dari produk asuransi. Oke, itulah tadi pentingnya persiapan sejak dini ya Pak, supaya bisa meminimalisir resiko yang bisa terjadi di masa depan. Tadi ada 5 penyakit yang ternyata nih yang paling Betul, banyak Mas Sasa. diklaim Ya. nih terkait dengan asuransi penyakit kritis.